Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, mukminin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini di Sayyidul Ayam atau rajanya hari Jumat yang insya Allah kita pada hari ini kita memasuki insya Allah tanggal 1 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, yang mana kemarin kita berada di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita dianjurkan kapan saja, di mana saja kita perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih di hari Jumat, karena Allah dan juga para malaikatnya dan juga orang-orang yang beriman diperintahkan
untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada nabimu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan salam yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita pun pada siang hari ini kita sudah berada di rumah Allah yang mulia ini, yaitu Masjid As-Salam, yang sekarang ini sedang mengadakan pembangunan untuk masjid baru. Tentunya infak dan sedekah bapak-bapak sangatlah dibutuhkan untuk kelancaran dalam pembangunan ini. Barang siapa yang membangun rumah Allah atau masjid Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pelaksanaan pembangunan Masjid As-Salam ini dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya maupun jamaah salat Jumat, tentunya wasiat yang paling utama yaitu takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, siang hari ini kita sudah berada di masjid dalam rangka merealisasikan nilai takwa kita kepada Allah, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 29, yang isi ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asaris sujud, yang artinya Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina, dan orang-orang ma'ahu yang bersama dengannya, dengan kanjeng Nabi, asyidda'u 'alal kufar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka, kepada sesama orang yang beriman. Tarahum, kamu lihat mereka, ruk'an sujada, mereka ruku dan sujud. Orang-orang yang beriman ruku dan sujud. Alhamdulillah, kita di masjid untuk melaksanakan ruku dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallah, mencari karunia Allah, mencari keridhaan Allah, waridwana, dan juga mencari keridhaan Allah. Simahum bi wujuhihim min asari sujud, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita umat Islam bahwa barang siapa
mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ia akan meraih kemenangan dan juga kejayaan dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan dalam surat Al-Fat ayat 29, ada 5 sifat dan karakter yang harus dimiliki oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin. Apa 5 karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh umat Nabi kita Muhammad atau orang Islam kita semuanya? Yang pertama yaitu asyidda'u 'alal kuffar, memiliki sikap tegas terhadap orang-orang kafir. Apa yang dimaksud tegas terhadap orang-orang kafir? Yang dimaksud ini yaitu sikap tegas yang dimaksud bukan berarti memusuhi, karena orang kafir itu ada 2. Ada orang kafir harbi dan ada orang kafir zimmi. Orang kafir harbi yaitu orang kafir yang memusuhi, memerangi kaum muslimin, maka orang Islam, orang muslim wajib membelanya dan wajib memeranginya. Tetapi orang kafir zimmi, orang yang di luar muslim tetapi dia tidak memusuhinya, maka kita pun tidak boleh berbuat aniaya, kita tidak boleh berbuat kasar, kita pun harus malah melindunginya, karena manusia itu semuanya adalah makhluk Allah. Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, yaitu bukan memusuhi, sikap keras di sini atau berbuat anarkis atau provokatif semacamnya, tetapi yang dimaksud keras terhadap orang-orang kafir yaitu memegang prinsip-prinsip kebenaran dan gigih untuk memperjuangkannya, tidak berubah pendirian meskipun berada dalam tantangan dan juga tekanan. Rasulullah SAW pernah menghadapi berbagai macam tantangan yang cukup berat dari orang-orang kafir. Beliau pernah diteror mental maupun fisik, bahkan pernah disiram kotoran unta pada saat sujud. Beliau pernah diembargo ekonomi selama sekitar 3 tahun dan para pengikutnya terkucil di lembah yang bernama Syid di luar kota Mekah. Namun beliau tetap tegar dan tidak bergeming sedikit pun dalam memperjuangkan kebenaran. Rasulullah SAW juga pernah diiming-imingi tahta, harta, dan juga wanita melalui pamannya yang mengasuh Rasulullah sejak kecil, yaitu Abu Thalib. Namun Rasulullah tidak tergoda, bahkan beliau menjawab tawaran tersebut dengan menyatakan, "Wahai pamanku, sekiranya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwahku ini, tidaklah akan aku tinggalkan, sehingga Allah menyatakan apakah aku yang menang atau aku yang binasa." Di zaman kita sekarang ini, tantangan memang tidak sebesar Rasulullah SAW, tetapi indikasi tidak jauh berbeda. Perang ideologi begitu berpengaruh dalam kehidupan umat Islam. Tidak sedikit orang Islam yang tergelincir dalam pemikiran sesat, bahkan kehilangan prinsip yang selama ini diyakini kebenarannya. Inilah yang harus kita waspadai dengan bersikap tegas sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Sampai Allah mewanti-wanti kepada kita sebagaimana tadi yang saya bacakan di awal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekali-kali mati atau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah artinya apa? Mengikuti aturan-aturan Allah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah memberikan syariat bagi hambanya untuk kebaikan hambanya, bukan untuk memberatkan. Alhamdulillah, seperti sholat ini, dengan sholat hati kita akan menjadi tenang, pikiran kita akan menjadi jernih, dan Allah pun akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Karena pada saat itu kita mentaati Allah, pasti Allah akan menolong kita. Yang kedua, dalam ayat tadi yang saya bacakan, yaitu saling menyayangi kepada sesama muslim. Kehidupan orang yang beriman diibaratkan oleh Rasulullah seperti bangunan yang saling menguatkan, atau seperti tubuh yang saling menopang. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, bukan termasuk umatku kalau yang kecil tidak hormat kepada yang besar, dan sebaliknya yang besar tidak sayang kepada yang kecil. Persaudaraan sama muslim harus tetap dijaga dan dipelihara. Caranya dengan menunjukkan sikap solidaritas dan saling mengisi dan saling membantu. Insya Allah kaum muslimin akan selalu diibaratkan seperti bangunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti Rasulullah bersama sahabatnya ketika di Madinah maupun dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, karakter yang harus dimiliki oleh kaum muslimin yaitu rajin ruku dan sujud. Yang dimaksud ruku dan sujud di sini adalah sholat. Umat Muhammad harus selalu memprioritaskan ibadah sholat, karena sholat adalah media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat yang paling utama yaitu berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid. Kecuali kalau ada udzur secara syar'i, hujan deras, banjir, sakit maupun lain sebagainya. Tetapi dianjurkan sholat berjamaah di masjid. Rasulullah selama hidupnya selalu berjamaah sholat di masjid, kecuali ketika Rasulullah sedang sakit, itu kemudian diwakilkan menjadi imam yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka masjid ini karena menampung jamaah yang semakin hari semakin banyak, maka akan diperluas dan akan diperbesar, sehingga insya Allah akan lebih makmur. Tentunya butuh semua itu biaya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, maukah saya beritahukan suatu dagangan yang dapat menjauhkan kamu dari azab Allah, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berjuang di jalan Allah dengan hartamu dan jiwamu, hartamu, uangmu, dan juga hartamu yang lainnya, dan jiwa tenagamu. Maka semua itu akan menjauhkan dari azab Allah yang sangat pedih. Insya Allah dengan bapak-bapak kaum muslimin berinfak, insya Allah itulah harta yang sebenarnya yang akan dibawa sampai yaumil kiamat kelak. Kemudian yang keempat yaitu senantiasa mencari keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, karakter bagi kaum muslimin dalam ayat tersebut yaitu tampak bekas sujud di muka. Yang dimaksud bekas sujud di muka menurut Imam Ibnu Katsir yaitu khusyuk dan tawadhu dalam sholat. Kemudian bagaimana sholat bisa ditunaikan mampu mengubah diri menjadi manusia yang mempunyai nilai, yaitu bermanfaat
bagi sesama manusia dan juga di hadapan Allah mendapatkan ridho Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki 5 karakter yang termasuk dalam surat Al-Fat ayat 29 yang tadi saya bacakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, memberikan petunjuk kepada kita semuanya, menjadikan dinul Islam, iman kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan rezeki kepada semuanya jemaah yang hadir, rezeki yang luas, rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat kelak, yang bisa untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan mencatatnya dan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda dan harta yang lebih berkah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa 'allim wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika 'ala zaini 'ibadi wa asrafi 'ibadi sayyidil 'arabi wal ajam wa imami thayyibat wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la